There is still fluid but not swimming. Apa tuh maksudnya? Adanya. Fluid but not swimming. Oh my god. What? 5, 4, 3, 2, 1. Welcome back to Junko Official TV. Yeay. Oke, hari ini saya ada narasumber bersama Ciara dan Eva. Nah, hari ini kita akan ngomongin tentang pasangan masing-masing. Dan seperti apa pasangan pilihan-pilihan tersebut, kedua wanita ini kita simak langsung dengan pertanyaan-pertanyaan yang dahsyat. Oke, mari kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pertanyaan pertama. Tipe-tipe cowok seperti apakah yang kalian pilih untuk pasangan kalian sendiri? Dari Ciara. Berapa jawaban nih? Nah, kasih saya 4 poin cowok-cowok pilihan kamu. Syaratnya ya, yang mau jadi cowok gue gitu. Iya. Single ya, itu harus single. Terus kedua, good looking. Good looking. Iya. Terus? Ketiga, mapan dulu kali ya. Single, mapan, good looking, setia. Oh, setia. Oke, kamu mau good looking, mau kaya juga, mau semuanya ada. Kalau misalnya dapatnya nggak good looking, tapi tidak punya duit gimana? Enggak good looking, nggak punya duit juga. Enggak, kalau good looking. Nggak masuk kayaknya. Oh, kalau good looking, dia nggak punya duit. Good looking, nggak punya duit. Iya. Nggak deh kayaknya. Nggak Kan ada. yang namanya rumah tangga itu banyak kebutuhan ya, Bo. Iya. Terus ya banyak hal lah yang harus dipenuhi, ya kan? Banyak hal yang harus dijalanin. Kalau memang tidak ada pekerjaan yang tetap ya sulit. Menurut Ciara, dia perlu good looking dan kaya juga. Menurut kamu gimana? Untuk tipe ya, oke. Untuk tipenya ya tuh. Iya, syarat untuk jadi calon Calon tipe-tipe pacar atau suami. Oke, yang pertama memang benar harus single ya, karena saya juga single. Yang kedua seiman pastinya, terus dan beriman, dan yang berikutnya sih klise ya, bisa membahagiakan lahir dan batin. Nah, ngomong-ngomong bisa membahagiakan lahir dan batin. Lahirnya apa, batinnya apa? Yaitu lahir ya seperti sekarang yang udah kita jalanin, bisa mencukupi misalnya ya, cukupnya manusia ya gitu. Oke, dan batin ya salah satunya apa ya, nggak bohong kali ya. Oh, itu mah pasti. Kalau bohong udah kita pasti jadi ilfil Batin pasti. bukan itu, apa dong? Salah kalau malam. Oh, itu beda lagi. Oh, kalau batin itu malam ya. Itu udah terlalu jauh deh. Terlalu jauh. Oh, simpel aja gitu, jangan dibohongin ya, Bos. Jadi nggak sakit hati. Oh, gitu. Pertanyaan kedua. Kalau pilih, misalkan kita punya pilihan cowok itu harus duda atau perjaka, atau single duda atau single perjaka. Pilih yang mana ya, si Ciara? Kalau gue sih prefer duda ya, karena paling nggak pernah menikah lah, karena sama-sama punya pengalaman yang sama. Kalau perjaka itu tergantung sih, kalau mungkin dari sisi usia, kalau memang usianya di atas gue gitu ya, mungkin bisa apa ya, maksudnya sama-sama punya pemikiran yang sama gitu kan. Kalau perjaka terus usianya di bawah itu kayaknya agak sulit deh, karena gue punya pengalaman itu dan berat, Bo. Kalau menurut Eva itu kenapa harus pilih single duda? Apa bedanya single duda itu sama single perjaka? Ya, saya belum memilih single duda atau single perjaka ya. Oh ya, itu Ciara ya. Tapi yang pasti buat saya sih sama aja sih, yang penting bisa ngimbangin ya
dalam arti pandangan kita bisa imbang, terus pemikiran kita bisa imbang, semuanya bisa imbang ya. Dan saya sih nggak yakin kalau misalnya single yang kayak tadi Ciara bilang usianya terlalu jauh di bawah kita itu bisa ngimbangin, belum tentu sih. Nah, jadi lebih prefer sih single tapi yang usianya memang sudah sama-sama matang gitu. Oke, Ya, matang bisa ya. imbang Ya, ya, matang cara dalam. pandang kita, pikirannya kita, dan karena kita hidup kan bukan mundur ya, maunya kan maju. Jadi kita bisa sama-sama Betul lihat sekali. ke depan, gitu. Nah, kalau misalnya seimbang, berarti seimbang dalam pekerjaan, dalam apa aja nih? Kalau seimbang, ngomong seimbang. Nggak hanya pekerjaan sih, pekerjaan kan kita bisa beda profesi ya, nggak ada masalah. Seimbang dalam arti sama-sama kerja, saya kerja, dia kerja, apapun itu profesinya kita sama-sama jalan. Dan terus untuk melihat ke depan, cara pandang kita jelas gitu ya, sama-sama memang kita punya pandangan ke depan seperti yang kita juga mau gitu. Jadi bisa walaupun nggak seperti yang kita mau, tapi kita sama-sama bisa tahu cari jalan tengahnya di mana Dalam. gitu. Dalam. Yes. Curhat. Kalau gue kayaknya nggak mau terlalu dalam-dalam, nanti banyak yang antri. Oke. Baik. Nah, pertanyaan ketiga. Secara fisik, pandangan kamu pengen punya pacar yang gendut, apa yang langsing, apa yang biasa-biasa saja, apa orang yang punya gym body baju gede gitu. Dari Ciara. Siapa ya gue ya, aduh. Susah banget ya. Ini secara fisik berarti ya? Ya, secara fisik. Kalau nggak dari badan dulu boleh nggak? Dari apa dulu? Dari barangnya? Mana aja. Start dari mana? Gue melihatnya gue kemana? bisa mata dulu. Dari mata. Ya, karena dari mata itu turun ke hati. Berat ya. Terus. Itu kalau gue sih itu biasanya, karena kalau cowok tuh kayak gimana ya? Gue nggak tahu ya, setiap kali ketemu cowok tuh biasanya gue liat matanya dulu sih. Kalau biasanya gue oke nih langsung klik gitu. Langsung klik. Aha. Kalau sama-sama Langsung klik ada ya. Ya nggak mungkin lah kalau dari matanya ke bawah jadi gimana, kan nggak mungkin. Kalau dia klik, kalau Iya. kamu klik itu oke. Kalau kamu klik dia nggak klik juga nggak oke. Ya sering juga sih begitu. Tapi sih kebanyakan sih sama-sama klik. Oh gitu. Keren banget ya. Klik. Terus nih gendut apa langsing ya? Ya, gendut apa langsing? Gendut apa langsing? Tengah-tengah lah. Tengah-tengah ya. Karena gue nggak suka yang kurus banget, nggak suka yang gendut banget juga nggak suka. Pastinya yang suka yang agak semok-semok gitu. Pas kalau misalkan dipeluk enak gitu ya. Pas kandeling gitu gimana gitu ya? Kalau dipeluk dari belakang tuh dicium-cium di belakang. Curhat dia lagi. Oke, kalau menurut Eva gimana? Aku physically sih nggak terlalu mikirin ya, maksudnya nggak terlalu spesifik. Jadi buat saya lebih ke personality, karena dengan personality yang masuk ke saya gitu ya, saya melihatnya udah ganteng gitu. Walaupun nggak ganteng ya. Iya. Jadi semua tergantung cara pandangnya kita. Benar sekali. Aha. Jadi kalau misalkan auranya bagus, orangnya baik, yang nggak ganteng jadi ganteng. Yang ganteng kalau auranya nggak bagus, yang songong-songong itu pun jadi nggak enak, jadi jelek ya. Oke. Asem ya nih. Asem nggak enak. Oke. Yang Dia dalam banget ya jawabannya. Gue boleh dong nggak usah serius banget ya. Iya, enggak yang ini aja sambil kayak lempar-lempar aja. Sambil bercanda aja kayak gitu. Oke, pertanyaan kelima. Sekarang kita tanya tentang misalnya kalian udah punya pasangan nih. Kalau cowokmu marah, cara menghandle-nya kamu itu sama dia gimana? Tergantung marahnya soal apa nih? Kalau soalnya nggak dikasih kasih sayang, kalau nggak dikasih belayan, terus gimana tuh? belayan, aduh berat. Terusin aja ya nih, cari yang lain. Belayan. Aduh, ngebayanginnya udah gimana gitu, belayan, aduh gitu. Terus atau dia marah-marah karena kamu pergi Cemburu. terus kamu jalan-jalan tanpa sepengetahuan dia.
Terus, gitu, dia marah. terus dia misal telepon ya. kamu nggak jawab, terus kamu gimana? Oh ya. Terus pulangnya ketemu kamu gimana? Oh dia diemin gue gitu, diemin terus Diemin nggak, terus marah gitu. Ya dirayu lah. Dirayu. Cara rayu gimana? Ya sentuh-sentuh dikit lah. Kalau Eva gimana? Sentuh kan, nanti gini kan sentuh juga, hai gitu. Dia mau udah, waduh, Luar biasa. sentuh gitu loh. Udah pengalaman banget. Kalau Eva gimana Eva? Buat saya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan komunikasi. Iya. Jadi tergantung masalahnya apa ya. Kalau jealous aja ya kita bisa bicarakan sama-sama gitu loh. Kalau dia marah-marah nggak jelas? Marah-marah nggak Tinggalin. marah-marah nggak jelas gimana nih? Kayaknya jarang loh cowok marah-marah nggak jelas. Cewek sering. iya. Cewek sering ya, Iya. cewek ngambekan ya. Kalau cewek Kalau cewek ada PMS ya. Iya. Sebelum menstruasi tuh pasti dia ya banyak tingkah lah. Oh gitu. Maunya. Marah-marah, mungkin karena lagi high dia, lagi pengen gitu. Oke, baik. Mengerti. Ya, Oke, saya saya mengerti mengerti. aja Siap. juga sih. Oke. Pertanyaan ke-6 yaitu kalau misalkan suatu waktu kalau kamu pacaran, terus habis itu kamu putus, kamu mau jadi teman apa jadi musuh? Siapa dulu? Dari Ciara dulu. Tergantung sih, kalau putusnya dia bohongin misalkan ya keterlaluan gitu, lebih baik nggak usah kenal lagi. Oh gitu. Kalau gue gitu. Tapi kalau emang kita putusnya udah mentok banget karena sesuatu hal yang emang udah nggak bisa dipertahanin karena prinsip ya misalkan gitu, ya udah lebih baik kita menjauh dulu lah. Suatu saat kita ketemu lagi tuh udah jadi kayak teman ya. Karena biasanya kalau kita putus dalam jangka waktu dekat itu pasti perasaannya masih sensi. Oh gitu. Biasanya gitu kan. Oke. Nah, Biasa. tapi kalau udah dalam jangka waktu tertentu udah lama terus kita ketemu lagi, say hi ya mungkin akan. Oke. Begitu ya. Kalau Eva gimana? Ya sama sih, tergantung permasalahannya apa. Kalau misalnya karena permasalahan memang ya prinsip ya seperti itu. Ngomong permasalahan itu, ini masalahnya itu dalam hal barangnya kecil. Itu kamu. Bukan pertanyaan gue itu. Ini ada yang Ya, bercanda. Barang apa nih? Barang. Tapi aku mau kok barang yang kecil kayak handphone. Dibeliin apa? Belian, barang kecil gitu ya. Oke, lanjut. Iya. Ya, kita tadi bercanda aja, Iya. tapi ini lanjut ke Eva lagi tentang tadi pertanyaannya. Ya itu kembali ke permasalahannya. Kalau permasalahannya memang kita sudah bicarakan, ternyata memang tidak ada kecocokan di antara kita, ya kita bicarakan dan kita jalannya memang harus putus, ya kita putus dan itu tetap jadi teman sih. Iya. Gitu walaupun kita udah nggak intens lagi ngobrol, tapi kalau ketemu sehat. yes, ya. Maksudnya, Dan kalau ya. WhatsApp ya oke, dijawab, telepon dijawab. Maksudnya Tapi jangan- just sekedarnya aja. Ya, jangan putus-putus Nggak di-blok nanti. ya, kalau WhatsApp nggak di-blok. Iya. Tapi kalau udah satu hal tentang kebohongan, Blok. bye. Blok ya. Tapi Kecuali nomor rekening. kalau ingat nih, kalau putus kalian para cowok-cowok jangan lupa serahin rekeningnya, minimal harus 1 miliar. Buat Mas Buat Aida. apa? Buat Mas Aida. Buat cari pacar baru dong. Anyway, kita akan lanjut ke pertanyaan ke-7. Sekarang saya akan tanya, misalkan kalian dapat pasangan dan kamu merencanakan untuk menikah, kalian mau tinggal sama mertua atau cari rumah sendiri, tinggal sendiri, atau gimana? Gue. Dia dari Oh. Ciara. Ya tinggal berdua, maksudnya tinggal sama keluarga kita lah ya, maksudnya dalam arti gue suami kalau memang dia ada anak sama anak dia, kalau memang gue ada anak berarti kan anak gue gitu, jadi bener-bener family lah, satu keluarga kecil gitu. Kalau tinggal
sama mertua kayaknya mungkin gue enggak kali ya. Enggak ya? Kenapa enggak mau? Ya karena satu, rumah tangga itu kan butuh privacy ya. Kadang mungkin kita ada hal yang tidak seharusnya mertua kita tahu. Argue sama suami itu kan jangan sampai dengar ikut campuri. Iya. Ya. Nah, Kalau orang Indonesia mungkin lebih begitu ya. Iya, Kadang kan iya, ya benar mohon maaf sekali. nih untuk yang mengalami rumah tangga, mungkin ada beberapa lah ya, nggak kebanyakan, ada mungkin rumah tangga di kita tuh mungkin kadang kan mungkin maksudnya orang tua tuh baik ya, mereka itu ingin rumah tangga anaknya tuh selalu utuh lah buat selamanya gitu kan, baik, nggak ada hubungan lurus di jalannya, tapi Iya. kan kadang point view-nya orang tua itu belum tentu sama dengan yang kita jalanin sama suami. Iya, benar sekali. Kayak gitu. Jadi karena yang dialamin kan kalian berdua, bukan orang tua ya, gitu. ya, gitu. Ya, pasti. Dan generasinya juga kan beda ya. Iya, Generasi benar. mereka pada saat berumah tangga, terus kita itu pasti beda banget gitu. Iya. Hal itu aja sih, maksudnya secara general itu doang sih. Ya kalau menurut Eva gimana? Ya ada yang bilang kalau dekat itu bau dan kalau jauh itu wangi. Jadi sebaiknya lebih baik agak sedikit menjauh. Bukan berarti maksudnya mau menjauh, tapi ya seperti yang tadi Ciara bilang, pernikahan itu butuh privacy. Iya. Jadi segala sesuatunya kita yang ngejalanin, kedepannya juga semuanya kita yang ngadepin. Ada apa semuanya benar. kita semua yang Bukan kita berarti yang kita ngadepin. putus Jadi bukan silaturahmi ya. Jadi begitu kita udah berkeluarga, bukan berarti orang tua yang ngadepin, orang tua yang menyelesaikan lagi gitu Iya. loh. Jadi ya disitulah terlihat kedewasaannya kita menjalani berumah. Tapi kalau misalkan suami belum mampu, Karena gini nih, kalau suami belum mampu untuk membeli atau tinggal di luar, maksudnya Apalah, kalau kayak suami ngontrak dulu ya. Oke, baik. Yang penting yang ya itu kembali lagi kesiapan kita di saat kita memutuskan untuk menikah. Iya, Ya betul. itu Iya. aja sih. Terus Jadi itu kan konsekuensinya kita menikah, kita harus hadapi. iya, satu Iya. lagi gini Iya. juga, kadang kan kita kalau menikah kebanyakan kita suka ada yang long distance ya, karena suami kita tugas keluar kota atau keluar negeri gitu. Kalau atau pacarnya yang bule long distance gitu ya. Enggak maksud gue karena kan kita misalkan suami lo misalkan kan Iya. bertugas Iya. misalkan ke negara mana Atau ke dubes lah gitu. ya menurut kita sih ya sebagai istri kita harus mendampingi ya gitu. Iya. Jangan sampai kita, bukan berarti kita nggak percaya sama suami untuk melepas kerja di sana, tapi kan tugasnya kita sebagai istri tuh ya mendampingi gitu. Mendampingi. Kalau dia ada sedih bisa bersandar di sampingnya Ya. gitu. Oke, baik. susah senang jauh dekat sama-sama. Yang penting Susah senang jauh dekat 5.000. Ngomong-ngomong. you find out. Love you find Ini out. mantan Love you mantan, find out. apa namanya Metro Mini. Iya, Metro Mini. Yang bagi-bagi duit. Kondektur. Kondektur. Oke, baik. Kita menuju ke pertanyaan yang ke-9. Hampir terakhir pertanyaannya. Dan pertanyaan terakhir itu seru banget nanti. Apa ya kira-kira pertanyaan terakhir? Oke, pertanyaan ke-9. Pertanyaan ke-9. Kalau misalkan kalian menikah, pengen punya anak berapa? Saya akan tunggu jawabannya dari Ciara dan Eva. Pertama Ciara dulu. Selalu gue. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Pengen punya anak berapa? Waduh. Kalau kayaknya gue sih karena udah di usia tit gitu. Bukan sebutin ya. Kayaknya nggak mau nambah lagi sih gitu. Kebetulan udah ada anak. Jadi kalau memang punya pasangan yang memang sama-sama sudah punya anak, ya tinggal membesarkan sama-sama aja gitu. Iya benar. Kalau misalkan sama-sama nggak punya anak gimana? Sama-sama. Itu kalau duda ya, kalau duda. Saya ngomongan sekarang kawin mungkin duda. Gue kan atau posisinya perjaka. punya anak. Oh gitu, oke. Punya anak satu nih, jadi ya membesarkan anak gue, terkecuali kalau memang dia belum punya anak gitu, Dia belum punya anak. Terus dia pengen punya anak. masih pengen punya anak. Heeh.
Ya harus diskusi dulu ya. Diskusi yang panjang dan awal itu pasti. Kamu dan Eva gimana? Saya sedikasihnya aja deh. Kamu pengen punya anak yang banyak apa sedikit? Pengen punya anak iya, tapi bukan berarti pengen punya anak banyak. Satu juga dapatnya satu ya disyukuri, dapatnya dua disyukuri. Tapi kalau banyak kayaknya harus pikir-pikir dulu. karena ya harus mengukur kondisinya kita mampu apa enggak. Kalau Apakah misalnya ada- kita mampu apalagi- cuma satu ya udahlah satu. Kita punya anak itu kan masalah tanggung jawab. Iya. Enggak, dunia Iya. akhirat. Tergantung kemampuannya Hmm. kita. Dunia akhirat loh tanggung jawab kita. Kalau kita punya anak kita nggak bisa Benar, mendidik, benar. tanggung jawab kita kan bukan Iya. cuma di Iya. dunia, di Iya. akhirat Jadi juga. kalau Iya. kalau saya sih mengukur kemampuan Biasanya kita. juga Ya. dilihat dari apa waktu kita. Kadang Ya. kita nggak punya waktu yang cukup untuk Ya. memberikan kasih Terus- sayang sehingga apa telantar anaknya Iya. itu mungkin jadi nggak bagus gitu. Kita masih fit nggak untuk cari nafkah untuk anak gitu. Karena Iya. kan mungkin misalkan kita di usia 40-an nih, misalkan kita usia 40, misalkan ya kita kan usia 30-an Tapi nih. kamu ngomong fit, kalau ngomong fit itu kan buat cowok, dia masih cari nafkah. Kan Ya, kamu kan tapi kan sebagai kita, istri kan kita juga di rumah ngurus anak dong. Misalkan. Kalau kita udah sakit pinggang gimana? Udah nggak bisa Iya gendong. benar-benar ya. Jadi susah juga ya. Iya, nggak bisa fit. gitu. Makanya banyak wanita yang pengen punya anak pasti dalam usia 20-an. Kalau udah 30-an udah agak males atau 40-an ya. Ya nggak menutup juga sih sebetulnya, banyak juga yang Bukan usia males 40 sih, ya. kembali lagi kalau biasanya usia matang lebih mikir ya gitu loh. Iya. Aduh kemampuan kita udah sampai di mana nih, takutnya di saat kita punya anak, anaknya masih kecil, kita udah Ya, nenek. itu maksud gue itu Gitu tuh. aja. Iya, bener-bener. Nah kembali lagi ngukur kemampuannya kita. Kalau Iya. kita punya anak 1, 2, 3 atau lebih gitu ya. Dan saya lihat ada beberapa orang kalau misalnya jalan-jalan ke mall gitu, suami udah tua banget gitu ya. Terus istrinya masih muda banget, cuma 20-an. Suaminya udah tua terus masih Terus punya anaknya anak masih kecil jadi gitu. Cucunya Kayak cucunya ya. Atau Atau dari mana kayak itu suaminya, mungkin ibunya. cucunya. Enggak, itu suaminya itu pasti udah jelas jelas. Tahu dari mana gestur badannya? Hah? Dari gestur badan dong, dari cara dia Cari sama tatapan wawancara. cara istrinya dong. Tahu itu Itu udah ada labelnya ya. udah ada labelnya udah Oke. ketahuan. Kita langsung ke pertanyaan yang ke-10 dan pertanyaan yang terakhir yang nomor 10. Gimana misalkan pasangan kalian atau suami kalian pengen vasektomi atau kamu dapat pasangan yang sudah vasektomi? Dari Eva dulu gimana? Dari gue sih. Lu belum ada pengalaman ya, Neng. Coba cari tanya dulu sama yang udah Oke, pengalaman. cari Ciara dulu. Oke, tanya Ciara dulu gimana menurut kamu? Gue sih belum pernah punya pasangan udah vasektomi. Tapi vasektomi ya. Tadi kan kamu bilang pengen punya anak kan, misal punya anak kan, maksudnya Iya. sama-sama punya anak gitu kan. Tapi kan sekarang misalnya suami tidak pengen punya anak dan pengen vasektomi, itu gimana? Nggak mau punya anak, Bicarakan. Nah. lalu dia di vasektomi. Sebetulnya kan vasektomi itu Atau setelah- kita ini dulu ya ngobrol Mm-mm. apa namanya artinya vasektomi. Oke. Oke. Emang Biar nggak bener? salah, kenapa kita nggak googling dulu? Oke, apa kita itu coba. vasektomi? Oke, coba kita cari vasektomi itu apa sih, kita mau jelasin dan kita biar nggak salah kita googling langsung di Google, Mister Google, Dokter Google kita. Oke. Baca. Oke, saya mau lihat vasektomi itu apa sih? Saya sebenarnya tahu sedikit tentang vasektomi, tapi lebih jelasnya biar tidak salah Biar ngomong. Oke, saya akan jelasin Karena udah bicara ke kedokteran apa nih. sih gitu karena Kan ini salah lah ya. karena Secara ini medis tuh, secara salah. medis ngomongin tentang kedokteran ini bukan kuasa saya, tapi saya bacain aja di Google apa sih vasektomi itu. Vasektomi adalah operasi kecil yang dilakukan untuk mencegah transportasi sperma pada testis dan penis. Oke. Vasektomi merupakan prosedur yang sangat efektif untuk mencegah terjadinya kehamilan karena bersifat permanen. Dalam kondisi normal, sperma diproduksi dalam testis. Wah. Oke. Oke. Oke.
Menurut Berat saya ya, sih ya. kalau Ada, Eva. ya menurut saya sih Berat ya. iya berat. Berat. Menurut saya sih kalau misalnya di kedua di pasangan tersebut sudah menyetujui untuk vasektomi sih fine aja gitu loh, karena buat saya fair ya, karena selama ini yang kita dengar tuh wanita aja yang spiral lah, yang yang itu ya, Spiral. yang Spiral ya? Spiral biasa di sini ya. bukan di dalam juga. Di sini Oh, ada sebisa. Spiral. Itu susuk kalau nggak salah. Susuk. Iya betul. Iya, yang Bukannya di sini gak ada spiral gitu kayak Ada juga, ada yang Di sini. dalam juga. Di dalam vagina Terus juga. KB Ada yang dan di sini juga ya? Di leher ya? itu mau pria deh kayaknya. Hah? Susuk itu pria. Oh, susuk. Susuk Iya, namanya perempuan. susuk itu. Yang panjang itu loh, perempuan sama Yang 3 dia kan? Yang 3 ya? Iya, itu perempuan. Oh gitu. Tapi itu kayaknya udah metode lama banget. Metode lama, Nah, iya. kebanyakan spiral yang memang ditanam di mulut rahim ya, terus Iya. sama KB. Nah, buat saya fair aja sih, jangan kalau misalnya suaminya yang mengatakan, aduh kita udah banyak anak ya, terus saya aja yang vasektomi karena dia kasihan sama istrinya, kalau KB kan pasti nanti ada Efek. efek sampingnya. Itu kalau kamu Saya- bilang suami yang ngomong. Tapi kalau misalkan kamu dapat suami yang vasektomi dan kamu belum punya anak, itu gimana? Harus dibicarakan di awal. Ingat ya, jangan ada kebohongan di antara kita. Curhat. Iya, Ini curhat dibicarakan loh. dari awal. Kalau yang nonton, kalau yang mau ini curhat. Ini dalam-dalam dia curhat Dia berarti curhat. pernah dapat pasangan nyampe udah vasektomi. Itu belum tahu. Maksudnya kebohongan di awalnya tuh pakai underline di bold gitu. Kalau menurut saya vasektomi adalah Itu mah kebirian nih. Aduh, ngapain merit nih? Ya nggak apa-apa sih, cuma kalau buat cuddling doang kalau nggak apa-apa lah. ya. Oh gitu ya. Kayak jengko itu loh. Kalau menurut Iya. kalau Fair menurut aja sih, asal Iya. dibicarakan di awal, dan kalau misalnya di kedua pasangan itu Setuju, menyetujui ya nggak masalah. Buat saya fair banget sih kalau cowok mau inisiatif mau vasektomi ya, karena selama ini ya cewek-cewek aja kan yang kayak begitu. Iya. Buat saya sih agak egois ya, karena selalu cewek terus gitu loh yang dituntut. Sedangkan cowok sebenarnya bisa gitu loh, asal dia mau berkorban. Kalau oke, kan menurut Eva itu. Nah, pertanyaan lain, kalau dapat cowok vasektomi, apa rasanya masih sama sih? Oh, Vasektomi itu rasanya. Kalau menurut kamu gimana? Cowok kalau vasektomi itu Katanya rasanya aja, sama Cira. apa enggak? Oh, Katanya. Kan itu pertanyaannya sulit ya. Karena sih jujur aja gue belum pernah nyoba. Gue sih belum pernah nyoba. Oh gini, saya berpikir nih vasektomi itu kalau misalkan kita hubungan intim itu rasanya seperti apa ya? Apakah masih rasanya seperti yang semula sebelum di vasektomi atau rasanya agak beda gitu? Kayaknya kamu harus ngundang satu narasumber lagi. Yang udah Betul. vasektomi Karena ya? di antara Oke. kita belum ada. Saya juga belum vasektomi, saya nggak Tapi tahu. katanya ada yang bilang ya ceritanya ya, katanya sih kalau seks biasa aja, cuman apa tuh Coba. Cairannya gimana cairannya tuh boleh? There is still fluid but not swimming. Apa tuh maksudnya? Katanya. Fluid but not swimming. Oh my god, what happened? Apa tuh maksudnya? Apa maksudnya tuh? Nggak ada yang berenang, Bo. Dari fluid, dari spermanya nggak ada berenang-berenang. Fluid itu kan cuma cairan kan? Iya, cairannya yang keluar itu nggak berenang-berenang. Itu maksudnya gimana tuh? Itu kata siapa tuh? Oh mungkin jadi maksudnya keluar cairan aja. Gue baca, gue baca. Keluar cairan. Enggak, tunggu. cairan. Keluar caranya gini. Trut, 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 gitu doang. Apa jerot gitu. But not swimming, right? Not swimming. Jadi benar kata Jingko, cerot. Gue nggak tahu. Gue mau jawab tapi salah. Oke, baiklah. Itu hanya Intermezzo. itu intermezzo buat episode ini. Nah,
terima kasih untuk kalian telah mendengar intermezzo kita. Pertanyaan-pertanyaan yang Belum, gokil ngomongin tentang vasektomi secara intermezzo. Lucu-lucuan tadi tentang vasektomi, dan kita ketahui bahwa vasektomi itu secara laki-laki yang tidak mau mempunyai keturunan lagi. Jadi itu namanya vasektomi. Oke, secara medis ya. Jadi lebih ke medisnya kalian bisa tanya ke dokter. Dan itulah obrolan 10 pertanyaan ringan saya pada Ciara dan Eva, dan semoga episode ini menghibur Anda. Dan jangan lupa subscribe di bawah tentunya dengan tamu-tamu yang akan datang berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.